Shalom, selamat malam Sobat Kristiani. Apa kabar? Puji Tuhan, kita semua boleh masuk ada dalam firman Tuhan pada malam hari ini. Sebelum kita masuk, kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Allah Bapa untuk hari yang Tuhan berikan kami dengan belas kasih Tuhan. Ya pada saat ini ya Tuhan, kami akan beribadah. Kami mau imani firman Tuhan dalam Keluaran 23 ayat 25. Tetapi hendaknya beribadahlah kamu kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nas bagi kita pada malam hari ini 10 November 2020 diambil dari 1 Tesalonika 3 ayat 6 sampai 13. Beginilah bunyinya yang akan dibawakan dengan judul supaya peduli dan mengasihi. Beginilah bunyinya. Tetapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami, seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu. Maka kami juga, saudara-saudara, dalam segala kesesakan dan kesukaran kami, menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Sekarang kami hidup kembali, asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita? Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita, dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, latar belakang nats ini adalah situasi jemaat mula-mula tahun 50-an ketika Rasul Paulus merintis jemaat di Tesalonika. Semasih berada di Tesalonika beberapa bulan lamanya. Ketika jemaat sedang tumbuh-tumbuhnya, Paulus terpaksa harus meninggalkan mereka sebab ada 3 pihak yang mengejar dan hendak membunuhnya karena menolak penginjilan Paulus tentang Kristus. 3 pihak itu adalah, yang pertama, orang-orang Yunani di sekitar situ yang penyembah berhala. Mereka mengejar Rasul Paulus karena banyak dari pengikut-pengikutnya, saudara-saudaranya yang menjadi percaya akan Kristus. Yang kedua adalah umat-umat Yahudi yang mayoritas di situ yang tidak percaya, menolak penginjilan Paulus tentang Kristus. Dan yang ketiga, penguasa Romawi yang berkolaborasi dengan pemimpin-pemimpin Yahudi. Mereka juga mengejar dan menolak pengajaran Paulus tentang Kristus. Nah, karena itulah Paulus harus meninggalkan Tesalonika. Dan ketika sedang berada di Athena, Paulus mengkhawatirkan keadaan jemaat-jemaat di Tesalonika. Paulus khawatir bahwa mereka akan goyang imannya, mengingat latar belakang mereka adalah sebagai penyembah berhala dan berada di lingkungan masyarakat yang menyembah dewa-dewi Yunani dan Romawi. Karena itu mereka selalu akan menggoda daripada jemaat-jemaatnya. Nah, sebagai gembala yang mengenal dan mengasihi jemaatnya, Paulus mengirim Timotius ke Tesalonika untuk menyelidiki, menasihati, dan menguatkan iman jemaat Tesalonika. Nah, ketika Paulus ke Korintus dan Timotius sekembalinya dari Tesalonika berjumpa dengan Paulus di Korintus,
Timotius memberikan kabar baik bahwa iman jemaat di Tesalonika tidak tergoda untuk kembali ke menyembah berhala. Paulus bersukacita dan menuliskan surat sebagai tanda rindu untuk berjumpa kembali, karena Paulus mengasihi jemaat-jemaat di Tesalonika. Saya ingin mengingatkan kembali kepada kita semua, seperti Paulus mengasihi jemaat di Tesalonika, kita sebagai orang Kristen, dasar hukum kepercayaan kita, kekristenan kita adalah kasih, hukum kasih. Yaitu sebagaimana lambang salib yang banyak ditakuti oleh orang. Salib itu sesungguhnya kalau yang ke atas itu adalah kita mengasihi Tuhan, dan yang ke samping itu adalah kita mengasihi sesama. Kita sadar bahwa hukum kasih ini tidak populer, bahkan banyak disebut bodoh oleh orang-orang duniawi. Bahkan kita sering mengalami aniaya karena orang duniawi mengajarkan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau ada yang disinggung, balas, boikot, dan segala macam. Tapi kekristenan mengajarkan kasihilah orang yang memusuhimu. Hal itu tentu berbeda dengan logika dunia. Nah, sebagaimana dahulu Rasul Paulus mengasihi umat di Tesalonika, nats ini juga ditujukan bagi kita sebagai orang Kristen pada masa kini, supaya saudara harus juga mengasihi umat yang dipercayakan kepada saudara sesuai kapasitas masing-masing. Baik saudara sebagai pemimpin rumah tangga yang harus mengasihi setiap anggota keluarga, atau pemimpin-pemimpin di dalam pekerjaan atau bisnis, supaya mengasihi karyawan-karyawan atau relasi-relasi, maupun saudara sebagai pendeta atau sintua yang melayani jemaat-jemaat, hendaknya saudara mengasihi umat yang dipercayakan Tuhan kepada saudara. Pertanyaannya, bagaimanakah caranya supaya saudara bisa peduli dan mengasihi umat Tuhan? Jika kita membaca dan mempelajari nats 1 Tesalonika 3 ayat 6 sampai 13 ini dengan seksama, serta nats lainnya yang terdapat dalam Alkitab, maka kita akan menemukan paling tidak ada 3 cara supaya kita peduli dan mengasihi umat Tuhan. Apa saja itu? Yang pertama adalah dengan cara mempedulikan supaya iman mereka tidak goyah. Rasul Paulus karena kasihnya kepada jemaat Tesalonika, Paulus peduli kepada mereka supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kita baca di 1 Korintus 3 ayat 3. Maksud dari goyang ialah ketika dikocok. Kopi yang warnanya hitam digabung dengan susu yang warnanya putih, ketika dikocok-kocok, maka tidak ada lagi warna putih ataupun tidak ada lagi warna hitam. Tercampur semuanya. Demikian juga dengan pikiran iman dan jemaat Tesalonika yang terkocok-kocok antara kehidupan yang baru saja bertobat tetapi ditinggalkan oleh gembalanya Paulus versus kehidupan lama yang menyembah berhala, bisa saja jadi tidak fokus atau iman bisa goyang atau lemah, digoda. Karena itu Paulus mengutus Timotius. Mengapa Timotius diutus? Karena Timotius, anak rohaninya Paulus ini, imannya lebih kuat. Tentu diharapkan bisa menguatkan, mengasihi iman yang lebih lemah, yaitu jemaat-jemaat yang imannya sedang goyang. Demikian juga saudara-saudara, dalam konteks sedang pandemik ini, banyak umat Tuhan yang terdampak dan sedang lemah iman. Baik itu yang terkena PHK ataupun usahanya mandek, atau lansia yang juga luput dari perhatian, ataupun anak-anak yang bersekolah jadi tidak lancar. Hendaknya dalam situasi pandemik ini kita menjadi Timotius muda pada zaman sekarang yang peduli
baik dalam tindakan-tindakan peduli, kasih COVID, ataupun dalam konseling supaya iman mereka tidak goyang, tapi tetap fokus pada kasih dan pertolongan Tuhan. Lalu, cara yang kedua adalah dengan mendoakan seraya mengucap syukur. Ayat 8-11. Paulus terhibur dan mengucap syukur dengan keteguhan iman jemaat yang tidak tergoda oleh berhala-berhala. Sehingga Paulus berdoa siang dan malam supaya Tuhan memberikan jalan dirinya dapat bertemu kembali dengan jemaat Tesalonika yang dikasihinya. Hal terutama dalam memohon pertolongan adalah berdoa kepada Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan dalam Yakobus 5 ayat 16a. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Sangat besar kuasanya maksudnya adalah didengar dan dikabulkan Tuhan pada waktunya Tuhan. Ingat ya saudara-saudara, bahwa firman Tuhan ini doa yang besar kuasanya adalah doa orang yang benar. Bukan doa dari umat yang banyak ataupun berjubel-jubel. Jadi meskipun saudara sendirian dan hidup benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan katakan bahwa doa saudara besar kuasanya. Karena itu, saudara, sebelum saudara memulai sesuatu pekerjaan, mulailah dengan doa dan ucapan syukur kepada Tuhan. Maka sebagian besar kesulitan yang ada dalam pekerjaan itu sudah teratasi. Ini maksudnya adalah supaya saudara tidak mengandalkan kemampuan diri sendiri. Lalu cara yang ketiga, bagaimana supaya bisa peduli dan mengasihi sesama adalah dengan mengajarkan dan menguatkan. Sebagaimana maksud ayat 12-13. Meski sedang alami kesukaran-kesukaran dan berada di Korintus, tetapi Paulus rindu untuk berjumpa dan menambahkan apa yang kurang dalam pengajaran firman Tuhan kepada jemaat Tesalonika. Dalam suratnya, Rasul Paulus menguatkan mereka, kiranya Tuhan menjadikan mereka bertambah-tambah dan berkelimpahan kasih seorang kepada yang lain dan kepada semua orang, sebagaimana Paulus yang mengasihi jemaat di Tesalonika. Rupanya, selama ditinggal Paulus pergi ke Berea, Athena, dan ke Korintus, ada beberapa jemaat di Tesalonika yang meninggal dunia. Sehingga mereka kebingungan dan mempertanyakan bagaimana status orang-orang yang meninggal sebelum tibanya pengangkatan atau raptur yang mengawali saat kedatangan Kristus kembali. Karena itulah, Paulus rindu ingin menambah pengajaran dan menguatkan iman mereka supaya hidup kudus dan tak bercacat celah di hadapan Allah hingga kedatangan Kristus dengan semua orang kudusnya. Demikianlah saudara-saudara, firman Tuhan ini disampaikan, kiranya boleh menjadi berkat dan penghiburan bagi kita semua. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh Tuhan berikan bagi kami pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati segenap kami dan para pendengar. Ya Tuhan, seturut dengan kehendak Tuhan, Tuhan berkati apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, semuanya boleh berhasil seturut dengan firman Tuhan. Karena Tuhan mengasihi dan berbelas kasih kepada kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Horas. 14